Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home. Dan agar dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube kami GMS Jawa Tengah DIY atau follow Instagram kami @GMS_Semarang. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa, atau jika Anda belum memiliki komunitas rohani, silakan hubungi kami melalui nomor WA 08222 30390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer ke bank di nomor rekening yang tertera di layar, atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan bagi jemaat yang rindu terlibat di dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar dan menambahkan Rp1 pada nominal yang Anda transfer. Dan sebelum beribadah, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, lawatan-Mu menjamah setiap kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Melalui ibadah ini kami dapat menjadi pribadi yang semakin utuh di dalam Engkau. Kami siap, Tuhan, untuk beribadah, memuliakan nama-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan. Siap puji Tuhan hari ini, amin. Yang siap katakan haleluya. It is you, the Savior of my soul, the lifter of my head. And you, the one who breaks my chains and wipes away my sin. With you, I feel so secure, 'cause you are my Redeemer. In you, I find my peace, and I give you all my praise. All the times of who you are, make melodies in me. Song of joy and victory, written in this place. Come on! I tune my heart to sing. I put my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing. I put my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah. Jesus, the rhythm of my soul. Oh, Jesus, the rhythm of my soul.
rhythm of my soul. Siap kasih terbaik buat Tuhan kita, amin. Yang siap katakan Jesus. Sekali katakan Jesus. Lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body, lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body, lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body, lift your voice. Come on, shout it out. Whoa, oh, oh, oh. My heart to sing, I put my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing, I put my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, yeah. Jesus, the rhythm of my soul. The rhythm of my soul. Thank you Lord. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari sama-sama katakan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, Kau yang termegah Tuhan, termegah, pujianku berikan. Kau buat aku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi.
bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Katakan lebih tinggi lagi. Haleluya, 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 bagi anak domba, yang duduk di tanah. Haleluya, haleluya, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Katakan bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Sing one more time, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Shalom jemaat Tuhan, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik, dipelihara oleh Allah, amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul melawan arus. Ya, karena ternyata penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa itu diawali dengan yang namanya kesombongan. Kesombongan merupakan awal dari kehancuran. Iblis jatuh dimulai dari kesombongan, yaitu munculnya keinginan untuk terpisah dari Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, bahaya sekali kalau kita ini terpisah dari Allah. Nah, satu-satunya cara untuk kita melawan arus kejatuhan ini adalah satu ini. Miliki kerendahan hati. Satu-satunya, karena sombong lawannya adalah rendah hati. Maka supaya kita tidak memiliki kesombongan sehingga membuat kita terpisah, memisahkan diri dari Allah, mengandalkan diri kita sendiri, maka yang perlu kita jaga adalah kita memiliki kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada awasan penting ini. Jangan pernah menukar. Jangan pernah berpikir kita mau terpisah dari ke Allah, karena begini, jangan pernah menukar sumber daya yang tak terbatas. Allah itu adalah segala-galanya. Allah itu adalah sumber daya tak terbatas. Ketika kita memiliki Allah, kita memiliki segala-galanya. Kita memiliki sumber kekuatan, kita memiliki pemilik hidup kita. Wow, kita mempunyai segala-galanya dan Dia adalah sumber daya yang tak terbatas. Menyertai 24 jam, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Lalu Bapak Ibu Saudara, menyatakan kebenaran dan keadilan yang sejati. Nah, oleh sebab itu jangan tukar dengan sumber daya dunia yang terbatas ini. Jangan sampai, oleh sebab itu urungkanlah niat, yaitu muncul kesombongan dalam hati kita sehingga kita berpikir untuk tidak mengandalkan Allah. Kita berpikir untuk mengandalkan diri kita, padahal ingat ini, segala sesuatu di dunia ini menjadi sumber daya yang terbatas, ada limitnya, ada keterbatasan, ada kadaluarsanya. Jangan tukarkan dengan sumber daya yang tak terbatas, yang tersedia karena kasih karunia, yang tersedia karena pemberian dan kasihnya kepada kita.
jangan tukar. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena begini, seringkali ya kita itu berpikir bisa kok kita ini pakai kekuatan kita sendiri. Bisa kok kita ini mungkin karena punya teman, punya koneksi banyak, karena kita punya harta yang banyak mungkin. Atau mungkin punya talenta yang banyak, kita berpikir kita bisa mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena kenapa? Karena tidak mungkin bisa kita hidup tanpa Dia. Baik di muka bumi ini maupun dalam kekekalan. Karena begini Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang itu berusaha bekerja atau melakukan segala sesuatu itu dengan tekun. Tekun giat sekali. Tapi kesulitan dan tidak rela menempatkan posisi Tuhan menjadi penguasa di hidupnya. Bisa dengan mudah sekali kita berkata, Tuhan jadilah Tuhan dan Raja di hidupku. Tapi seringkali Dia benar-benar menduduki menjadi penguasa, punya otoritas dalam kehidupan kita. Membimbing, menuntun kehidupan kita. Nah seringkali tidak mudah untuk melakukannya. Nah oleh sebab itu kalau sampai nih kita tidak menjadikan Dia penguasa hidup kita, maka yang terjadi adalah kita ini bisa mudah patah semangat, bisa mudah kecewa ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan prediksi, planning atau yang kita harapkan. Tapi kalau kita punya sumber daya yang tak terbatas yaitu Tuhan, di segala masa, di segala keadaan yang mudah maupun tidak mudah, kita bisa menjalaninya karena punya sumber daya yang tak terbatas. Sumber kekuatan, perlindungan, kota benteng kita, gunung batu kita, perisai kita, pelindung kita, pemelihara kita. Wah segalanya di segala masa, karena keadaan kita tidak ada yang bisa menjamin di dunia ini, maksudnya secara manusia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keadaan kita. Tapi kalau kita berada bersama dengan Tuhan, maka kita bisa melewati keadaan yang apa saja. Keadaan yang tidak mudah sekalipun. Di situasi yang tidak mudah, asal Tuhan ada di sana. Amin. Nah sombong itu muncul ketika kita mulai tidak mempedulikan Tuhan. Dan kita mulai egois. Mulai hanya memikirkan atau berpusat kepada keegoisan. Itulah yang perlu kita waspadai kalau mulai muncul nih. Nah tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini diharapkan setelah kita bertobat, kita ini diminta, kita ini dibawa untuk kita ini bertumbuh menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Manusia lama dulu kita terpisah dari Tuhan. Dulu kita buru-buru serupa dengan Kristus ya, serupa dengan yang dulu, Tuhan yang dulu. Serupa dengan tindakan kita rusak, penuh dosa, hidup bagi diri sendiri dan sebagainya. Tetapi ketika kita itu kenal Tuhan, maka satu-satunya yang boleh menjadi standar hidup kita. Untuk kita harus menjadi seperti apa? Untuk kita harus menjadi serupa seperti apa? Hanya Yesus saja. Manusia yang lain di sekeliling kita sebaik apapun bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Tapi yang menjadi standar yang sejati, yang sempurna, itu hanya Yesus saja. Karena kenapa? Karena hanya Yesus saja. Yesus adalah Allah. Ya, tapi Dia mengambil rupa menjadi Dia, menjadi manusia juga sepenuhnya. Yang satu-satunya manusia yang sepenuhnya. Yang taat dan menggenapi rencana Allah dengan sempurna. Oleh sebab itu, standar kita adalah Kristus. Karena Dialah manusia yang sempurna, Dia Allah, tapi Dialah manusia yang sempurna dalam segala hal. Dalam ketaatan dan dalam melakukan rencana Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kalau sampai nih kita punya contoh, punya teladan orang lain dan orang itu tidak sempurna, ingat masih manusia. Ingat masih manusia, oleh sebab itu standar kita, sehingga kita tidak kecewa. Kita memaklumi, sih manusia kok. Masih bisa gagal kok. Masih bukan berarti dalam artian mencoba-coba untuk jatuh dalam dosa, wah gak apa-apa, bukan begitu ya. Tetapi berbeda ketika kita mengerti bahwa kalau standar kita adalah Tuhan Yesus. Maka adalah target kita, keinginan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus.
Karena tetap kalau kita pengen menjadi serupa dengan tokoh tertentu, baik di Alkitab mungkin maupun manusia siapa saja, tetap ada kelemahannya. Tetap ada yang bisa membuat kita kecewa dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan, kalau Yesus, Dia adalah standar yang sejati. Amin. Oleh sebab itu di Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, mari kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama yuk. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus kita. Paulus ini menulis kepada jemaat Filipi, dan hari ini surat itu kita baca bersama-sama. Kita diharapkan untuk kita itu hidup ya, mengikuti punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaan yang apa, teladan apa yang Yesus kerjakan. Yang pada saat itu Paulus tulis kepada jemaat di Filipi, yaitu kerendahan hati. Itulah yang lagi disorot, yang lagi di highlight, yang dikasih istilahnya yang disorot di sini adalah teladan kerendahan hati. Keserupaan teladan kerendahan hati itulah yang perlu, yang harus kita miliki. Untuk melawan arus ya, untuk mengalahkan ya, waspada dari potensi kejatuhan melalui kesombongan. Melalui mengandalkan diri sendiri, melalui egois, melalui keinginan untuk tidak membutuhkan Tuhan, keinginan untuk merasa tidak mengandalkan Tuhan, yaitu melalui namanya kerendahan hati. Filipi pasal yang kedua ayat 6 dikatakan begini, teladannya apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sekali lagi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kata di sini dikatakan yang tidak menganggap kesetaraan yang menjadi milik yang harus dipertahankan itu begini. Sesuatu yang harusnya ini menjadi milik pribadi. Haknya istilahnya. Kita ini pejuang hak ya, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau itu bicara soal hak kita nih, kalau itu bicara soal bagian kita, kita akan sangat, apalagi bicara soal keuntungan pribadi kita, semuanya tentang kita pokoknya, yang baik pokoknya tentang kita, kita akan memperjuangkan, apalagi kalau kita merasa itu punya kita, hak kita, untuk kepentingan kita. Untuk apalagi kesenangan kita, semua pokoknya tentang kita. Hanya saya dan saya begitu, untuk semua tentang pribadi. Nah tetapi lewat ayat ini Tuhan berkata, kesetaraan dengan Allah itu bukanlah dipertahankan, menjadi milik yang dipertahankan. Maksudnya apa? Dia mengosongkan dirinya dari setiap hak dan keuntungan itu. Yesus adalah Allah. Ya betul. Tapi dia tidak, istilahnya itu tidak memegang, dia menunjukkan contoh bahwa ini hakku. Tapi dia rela mengosongkan dari dia, tidak mengambil keuntungan untuk keuntungan pribadinya begitu. Dia melepaskan semuanya itu. Manusia pertama yaitu Adam gagal di area ini. Manusia pertama yaitu Adam tergoda, pengen malah ya Bapak Ibu Saudara-saudari, malah kalau Allah tidak menganggap kesetaraan itu menjadi milik yang dipertahankan. Kalau Adam malah pengen setara dengan Allah. Itulah kejatuhan manusia pertama. Sehingga memakan buah terlarang. Betul? Di Kejadian pasal yang ketiga. Karena kenapa? Pujuannya dari ular pada saat itu adalah, nah kamu nanti sama seperti Allah, setara dengan Allah. Dia malah berusaha setara dengan Allah. Itulah kejatuhan Adam. Kejatuhan manusia pertama. Tapi justru di sini Yesus menunjukkan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dipertahankan untuk kepentingan dirinya pribadi. Nah seringkali kesalahan Adam ini juga seringkali juga kita lakukan. Godaan ini juga menggoda kita. Seringkali kita tergoda menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Semua kebenarannya adalah versi kita. Pokoknya yang benar, kalau saya merasa benar, yang orang lain salah. Pokoknya kalau menurut saya itu baik, ya baik keuntungannya bagi saya, nah itu yang baik. Seringkali begitu bukan? Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus di dalam Roma 5 ayat 12 yang juga disebut Adam yang kedua, dia mengikuti rencana Allah
dalam ketaatan yang sempurna, dalam penderitaan bahkan, di mana penderitaan, dia mengalami penderitaan. Penderitaan itu mendahului kehormatan atau kemuliaan. Kalau pingin kita mengalami kemuliaan atau kehormatan, jangan kejar itu dulu. Kejarnya adalah apa? Yang seperti yang Yesus lakukan, taat melakukan kehendak Allah. Halo, amin. Dan itu adalah, Bapak Ibu Saudara-saudari, nggak mudah memang. Itu perjuangan kita semua, bukan? Tapi disitulah, ayo kita diajarkan untuk menjadi serupa seperti Kristus di area itu. Dengan cara, ayo sudah kita mulai, jangan hanya berfokus kepada ini milikku. Semua harus dalam kontrolku. Jadi kita berusaha, kita harus taruh kendali itu. Taruh kontrol itu kepada sang penguasa hidup kita, yaitu Allah. Amin. Caranya punya kerendahan hati adalah seperti itu. Tidak pemegang erat-erat hak kita, istilahnya pokoknya aku ingin ini ya ini, aku ini enggak. Tapi kita taruh itu di bawah kaki Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan prosesnya Tuhan, biarlah itu terjadi. Tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tahu lagu itu kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Supaya kita cuma sama belajar. Bersabar ya. Oke, Filipi 2 pasal yang ke-7. Dikatakan begini. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi atas, Bapak Ibu Saudara-saudari, atas ini kata dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya, itu terjemahannya begini. Atas kehendak bebasnya, Yesus memilih menyerahkan semua yang dimilikinya. Kita punya kehendak bebas. Saya punya kehendak bebas, tapi seringkali jujur sekali. Ya kita ini termasuk saya berarti ya, sulit melepaskan kehendak bebas ini untuk berjalan dalam rencana Allah. Seringkali kita pakai kehendak bebas kita itu untuk kesenangan kita atau ego kita sendiri. Tetapi teladan Yesus dikatakan atas kehendak bebasnya, dia menyerahkan semua yang dimilikinya untuk rencana Bapa, rencana yang mulia, rencana yang besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau sampai misalnya kita protes misalnya, protes sana protes sini misalnya, kenapa saya harus ini, saya harus itu, apalagi hal-hal rohani. Berarti kita belum menyadari bahwa hidup kita ini adalah miliknya Allah. Tapi kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini miliknya Allah, maka kita gunakan kehendak bebas kita untuk menyenangkan hati Allah. Halo, amin. Sehingga kita tidak gampang protes kepada Tuhan atau kepada orang lain, kenapa saya harus ini, saya harus itu dan sebagainya. Misal contoh, saya harus berdoa, saya harus baca Alkitab, itu tidak lahir dari harusan. Tapi kita gunakan kehendak bebas kita itu untuk kita dekat dengan Tuhan karena kita tahu Tuhan mengasihi kita dan kita mau meresponi dengan mengasihi Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda lihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus itu memilih untuk menjadi manusia. Dia Allah, dia memilih menjadi manusia, bukan berarti dia menjadi lebih rendah dari Allah, bukan loh, dia Allah, sepenuhnya Allah. Namun juga dia menambahkan kemanusiaan kepada kealahannya. Kepada ya kalau Anda enggak bisa menggambarkan, membayangkan ini, tapi mengertilah bahwa begini. Dia itu Allah. Istilahnya begini loh, enggak harus kok, maksudnya punya enggak harus kok, tapi dia memilih untuk itu. Memilih untuk menjadi manusia, menambahkan kealahannya itu manusia, supaya kenapa? Supaya ada satu rencana Allah yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan seluruh manusia. Yang percaya katakan yes, yang percaya katakan amin. Nah, kita ini juga punya kehendak bebas Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita ini di semua area kehidupan kita. Kita ini punya kehendak bebas dalam hal apa? Memilih contoh soal makanan yang disuka atau tidak. Beribadah atau enggak, berdoa atau enggak, memuji Tuhan atau enggak. Kita punya kehendak bebas di semua area itu. Tapi pernahkah kita berpikir kita ini dalam kehidupan kita setiap pagi ketika kita berdoa,
kita menyerahkan kehendak bebas kita itu kepada Allah. Sehingga dalam kita mengambil keputusan, kita tidak hanya mempertimbangkan fokusnya ke kita, yang baik menurut kita. Tapi fokusnya yang baik, apa rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan dikatakan gini, mengambil rupa seorang hamba. Kata hamba, istilah hamba ini adalah doulos. Ini digunakan seperti sama dengan kata hamba ini, seperti kata di Yesaya pasal ke-42 ayat 1 sampai 9. Kata hamba ini itu sama dengan ayat di Yesaya 42 ayat 1 sama 9 tentang hamba Tuhan yang menderita. Sehingga Yesus yang adalah Allah dalam kehendak bebasnya menanggalkan kemuliaannya sebagai Allah, menanggalkan istilahnya kok keglamoran, kemuliaan semikian rupa itu istilahnya Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk lahir di palungan dan untuk menggenapi nubuatan seperti Nabi Yesaya katakan, untuk menjadi hamba yang menderita. Wow, luar biasa bukan? Dia berikan kehendak bebasnya. Hal ini menunjukkan Yesus itu adalah pemimpin yang sejati. Kalau dunia memimpin dikatakan Yesus pernah mengatakan dengan tangan besi, dengan kekuatannya. Tapi kekuatan sejati adalah hati hamba. Di hadapan Allah kekuatan yang sejati adalah hati hamba. Oleh sebab itu Yesus memimpin dengan cara apa? Berbeda dengan yang dunia lakukan. Yesus memimpin dengan cara melayani. Wah, buat kita gak keren ya, aduh. Memimpin itu kan punya otoritas, punya kuasa, punya kepercayaan. Wah, kita gunakan itu, betul kan, seringkali begitu. Tapi yang Yesus ajarkan ketika kita menjadi pemimpin, apalagi kita memimpin jemaat ini, memimpin orang-orang membawa mereka kepada Tuhan, dikatakan memimpin dengan melayani. Dan kerendahan hati inilah yang menjadi tanda dari kekuatan sejati. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu miliki? Karena kita kan mau melawan arus kejatuhan kan. Kejatuhan tadi adalah dengan kesombongan, kita lawan arus itu dengan apa? Dengan kerendahan hati. Dan itulah kekuatan, itulah yang Yesus miliki, yaitu kerendahan hati. Kasihnya yang memberikan diri itu adalah kasih yang sejati, tanda sejati dari Tuhan. Dan dikatakan dan menjadi sama dengan manusia. Wow, ketika saya membaca ini saya mengucap syukur sekali. Amin. Allah loh, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta yang punya segalanya, punya tujuan melepaskan semuanya dengan tujuan menjadi hamba Tuhan yang menderita. Motivasinya yaitu kasih dan menjadi teladan bagi kita. Lah kalau kita ini tidak mau dibentuk untuk rendah hati, nah halo, yang kebangetan siapa? Wong kita ini loh adalah ciptaannya. Loh dia Allah loh. Dia Tuhan menunjukkan teladan dirinya sendiri adalah dia adalah hamba yang merendah hati. Lah kok kita kok tidak mau rendah hati? Nah itu kebangetan sekali bukan? Nah ayat ini juga, firman ini juga berkata juga kepada saya pun juga belajar demikian. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, bahkan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, ini sudah menanggalkan semuanya, haknya dilepaskan. Bahkan di Alkitab tulis bahkan menjadi dalam keadaannya manusia sebagai manusia. Bukan berhenti sampai di situ lagi, merendahkan dirinya. Bahkan taat sampai mati, bahkan mati, sudah merendahkan dirinya untuk bahkan taat sampai mati, bahkan matinya dikatakan bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini di kitab Filipi ini ditekankan sekali lagi, ya Yesus sepenuhnya Allah. Tapi pada saat itu juga Yesus juga sepenuhnya manusia. Namun dia tidak berpartisipasi, tidak terlibat dalam namanya, dia tidak melakukan dosa. Namun dalam keadaannya sebagai manusia tadi, kecuali sifat dosa tadi, sifat keberdosaan manusia, dia adalah Allah juga. Ia merendahkan diri sampai mati dan taat sampai mati.
Untuk apa? Menggenapi rencana kekal, yaitu penebusan, yaitu dengan cara penyiksaan fisik, dan dengan cara harus mati, dengan cara kematian. Teladan yang luar biasa bukan? Kerendahan hati yang benar-benar mutlak, yang sejati, yang Yesus ajarkan. Oleh sebab itu kalau kita diminta mati bagi diri kita sendiri, Tuhan bukan hanya sekedar memberikan perintah, tapi dia sendiri sedang juga memberikan teladan. Ketika dia mati untuk kemuliaan yang lebih besar, untuk kebaikan banyak orang, bahkan bukan banyak orang, tapi seluruh umat manusia. Maka juga ketika kita ini diajarkan untuk mati bagi diri kita sendiri, itu mendatangkan kebaikan bagi kita, tapi juga mendatangkan kebaikan bagi orang lain loh. Contoh, mati bagi diri sendiri, contoh, kalau kita ini suka marah, kita diminta untuk mati bagi diri sendiri untuk kita tidak marah-marah lagi, tidak gampang emosi dan sebagainya. Kalau dulu marah bisa mencelakakan orang, mungkin bisa mengancam atau bahkan memakai kekerasan. Tapi ketika bertobat, Tuhan arahkan, Tuhan tegur dan Tuhan ingatkan untuk punya kerendahan hati. Dan Anda berubah, lalu efeknya buat kebaikan kita, tapi juga buat kebaikan orang-orang di sekeliling kita juga bukan? Dan dikatakan bahkan mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara-saudari. Salib itu bukan hal yang keren loh. Apalagi pada saat itu Yesus itu hidup di bangsa Yahudi. Yang mereka punya pride, yang mereka punya kebanggaan bahwa mereka itu bangsa pilihan Allah. Sehingga ketika kata salib, cara mati dengan salib, salib itu adalah batu sandungan bagi bangsa Yahudi. Pada masa itu, bahkan mungkin bisa jadi bagi sebagian banyak orang pada masa sekarang ini juga. Karena kenapa? Karena mereka tidak pernah mengharapkan Mesias itu adalah hamba Tuhan yang menderita. Mereka itu mengharapkan Mesias, penyelamat, itu dalam wujud hero, dalam wujud pahlawan yang menaklukkan, yang membebaskan mereka dari penjajahan, yang istilahnya penyelamat mereka, yang menjadi raja, yang istilahnya menjadi pembebas secara politik, secara fisik, pembebasan yang nyata. Karena bangsa Israel percaya bahwa salib itu adalah kutukan dari Allah. Karena mereka berpikir begini, di dalam Ulangan pasal ke-21 ayat 23, di situ dijelaskan kalau seseorang itu kalau mengalami kematian, kemudian diekspos secara publik, ditunjukkan di banyak orang begitu, itu berarti kematiannya adalah tanda kutukan dari Allah. Sehingga orang Yahudi berpikir bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Allah. Sehingga dia tidak berhabis pikir bahwa orang-orang Yahudi tidak bisa memahami bagaimana Mesias kok orang yang dikutuk Allah. Berarti bukan Mesias bagi mereka. Tapi justru inilah kebenaran. Di Galatia 3 ayat 13. Dia dikutuk karena dosa kita. Dia harus disalib menjadi kutukan karena menanggung dosa seluruh umat manusia. Dia menanggung semua pemberontakan, dia menanggung semua dosa. Karena kenapa? Dia menjadi terpisah dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, justru itulah yang harus dijalani. Supaya kita semua dibebaskan, supaya kita semua ditebus dengan darahnya yang mahal. Konsep Mesias yang menderita ini adalah seperti hal yang menjijikan bagi mereka mungkin, bagi bangsa Yahudi pada saat itu, bahkan mungkin bagi saat ini juga. Tapi bagi Allah, satu-satunya jalan penebusan untuk mengatasi dosa seluruh manusia di muka bumi ini hanya dengan cara penebusan dan perwakilan Yesus, penggantian Yesus Kristus sebagai wakil dari kita semua. Dia mengalami hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Salib itu adalah inti dari perjanjian baru yang kita baca dalam Alkitab kita, di mana kasih dan keadilan Allah itu dipertemukan melalui karya salib Yesus. Halo, amin.
Filipi 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kerendahan hati Yesus yang Yesus lakukan itu disukai Allah. Oleh sebab itu dikatakan ketika Yesus melakukannya maka Yesus ditinggikan. Ketika Yesus hidup dalam kepatuhan, ketaatan, kekudusan dalam hidup sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, maka Yesus ditinggikan. Karena kenapa? Yesus itu berfirman, dia mengatakan, tapi dia melakukan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita ini diminta, ayo kita pun juga jadi pelaku-pelaku firman, amin. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kita juga melakukannya. Bahkan dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Di Injil Yohanes, ya, Yohanes itu menulis bahwa salib Yesus, kematian Yesus itu justru bukan kutuk, itu justru bukan penurunan. Bagi orang mungkin bagi yang tidak mengerti itu mungkin kekonyolan dan sebagainya. Tapi justru itulah kemenangan dimulai. Justru itulah kemuliaan Allah dinyatakan. Justru itulah kutuk dikalahkan. Upah dosa dibayar lunas. Dan pelayan yang rendah hati itu siapa? Yesus itulah dikatakan Raja segala raja. Raja segala raja yang bersedia menggantikan posisi kita. Oleh sebab itu ketika kita diminta rendah hati, itu bukanlah hal yang istilahnya hal yang seperti kita merasa, waduh Tuhan itu minta semaunya. Bukan. Karena dia menunjukkannya, dia meneladaninya. Karena itulah satu-satunya cara supaya kita melawan kesombongan, melawan kejatuhan manusia, kejatuhan kita, yaitu kerendahan hati. Dan dikatakan begini, dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang paling berkuasa di atas segala nama apapun. Nama Yesus adalah nama yang paling berotoritas. Halo, amin. Karena setiap orang yang percaya dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, maka dia diselamatkan. Bukankah nama itu adalah nama yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Nama yang punya otoritas, nama yang ketika kita menyebutnya dan kita dengan segenap hati mempercayainya, maka kita dibebaskan dan diselamatkan, bukan? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ikuti teladan Tuhan. Miliki kerendahan hati. Filipi 2 ayat 10 dikatakan begini. Sehingga bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Hari ini kalimat ini bicara soal present, bicara soal masa depan. Hari ini mungkin ada orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini mungkin ada orang-orang yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kenapa? Mungkin hatinya belum dibukakan, hatinya masih keras, atau memang mau menolak dan sebagainya. Itu adalah kehendak bebas orang tersebut. Namun ketika ayat ini dikatakan suatu hari nanti, semua orang akan mau tidak mau akan mengakui, harus mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaannya adalah cuma satu. Mengakui sekarang, selama hidup di dunia, dan kemudian bertobat, dan kemudian menjadi keluarga rohani dari keluarga Allah bagi orang-orang percaya? Atau terpaksa bisa mengakuinya ketika berhadapan dengan Allah dalam penghakiman nanti? Baru menyadari, loh ternyata Yesus adalah Tuhan, tapi sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan pengampunan. Kita di posisi mana? Anda di posisi mana? Saya berharap kita tidak menyia-nyiakan nama itu. Kita tidak menyia-nyiakan pribadi yang memberikan segalanya karena kasihnya kepada kita. Amin. Jangan sampai
kita bisa melakukannya, percaya kepadanya. Mengakui dia benar-benar bukan hanya dengan kata-kata lip service saja mengakui dia sebagai Tuhan, tapi benar-benar dalam hidup kita, dalam hati kita. Mengakui dia sebagai Tuhan dalam wujud apa? Kerendahan hati. Ketika kita rendah hati, kita sedang berkata, saya bersedia dipimpin Tuhan. Ketika kita rendah hati, kita sedang bersedia, hidupku dalam kontrolmu Tuhan, hidupmu dalam rencanamu Tuhan. Saya membutuhkanmu Tuhan, tolong saya Tuhan, pimpin saya Tuhan, tuntun saya Tuhan. Itu adalah wujud kerendahan hati. Jadi bukan hanya sekedar ya mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu pertama kali pengakuan iman kita. Tapi dalam keseharian kita, apakah kita benar-benar melakukannya? Kalau wujud kita mau bersedia, kita rendah hati, ayo kita melakukannya. Tempatkan dia sebagai penguasa di hidup kita. Amin. Jangan ladeni atau jangan bumbui hati yang pengen terpisah dari Allah. Jangan diiyakan keinginan untuk mengandalkan diri sendiri atau bersifat egois hidup bagi diri sendiri saja. Tapi ayo kita serupa dengan dia. Ikuti teladannya. Kita sama-sama bersama-sama berjuang melakukannya. Amin. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hal ini akan tadi seperti saya jelaskan. Hal ini akan menjadi realita nanti di akhir zaman. Kedatangannya kedua kali nanti. Kedatangan Yesus kedua kali nanti akan membuka setiap mata yang melihatnya. Mau tidak mau melihat bahwa Sang Raja, segala raja itu hadir, datang. Sehingga kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hari ini kita pun hidup menantikannya bukan? Entahkah kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita didahului dengan, entahkah kita terlebih dahulu kita pulang kembali bertemu dengannya di surga nanti, ataukah entahkah kita ini hidup sampai kedatangannya kedua kali. Tapi kalau kita sudah percaya kepadanya dan kita hidup dan menjadikannya Tuhan, itu akan menjadi sukacita bagi kita. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya, dan baru tahu dan terkaget-kaget pada sudah masa dan dalam hal penghakiman dan tetap memutuskan tidak percaya, celakalah. Oleh sebab itu, tujuan Yesus datang ke muka bumi ini. Tujuan Yesus hidup di muka bumi ini. Dia Allah, dia mengambil rupa dalam kealahannya, dia menambahkan menjadi manusia. Tujuannya cuma satu. Dikatakan begini, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia hidup selama 33 tahun setengah di muka bumi ini. Kira-kira begitu, sekitar waktu itu. Satu tujuannya, untuk memuliakan Allah Bapa. Wujud kerendahan hati adalah kita punya tujuan, kita punya mimpi, kita punya keinginan, yaitu apa? Memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Nah hari ini, ya kedatangan Yesus itu datang ke muka bumi, melalui karyanya, semua yang dia lakukan, bahkan termasuk karya keselamatannya, tujuannya cuma satu. Mengembalikan segala kuasa, mengembalikan segala otoritas, mengembalikan segala pujian hanya kepada Allah Bapa yang layak menerimanya. Bagaimana dengan kita? Hidup kita pun seharusnya demikian. Hidup kita pun hari ini harusnya kita, suatu saat kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup tujuannya untuk memuliakan Allah? Ciri-cirinya bagaimana? Miliki kerendahan hati di hadapan Allah. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini suatu saat nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan akan mempertanyakan kepada kita apa yang kita lakukan sepanjang hidup ini. Apakah kita hidup bagi diri sendiri, hidup bagi dosa, ataukah kita hidup memuliakan Allah? Ciri-cirinya adalah apa? Kita memiliki kerendahan hati. Kita menaruh kontrol hidup kita, penguasa hidup kita adalah Yesus Tuhan, tidak ada yang lain. Nah aplikasinya apa?
Paulus sebelumnya menulis di Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Aplikasinya yang pertama. Dikatakan begini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Aplikasi yang pertama yang kita bisa lakukan adalah yang pertama, ayo miliki kasih. Ketika kasih Allah memenuhi kehidupan kita, memampukan kita untuk kita bisa terus bertumbuh untuk mengasihi Allah dan mengasihi orang lain di sekeliling kita. Oleh sebab itu jangan protes. Jangan merasa, aduh kok saya ini dituntut terus. Kasih Tuhan, kasih sesama. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan jalan itulah kita memiliki kerendahan hati. Dengan jalan itulah kita bisa melakukannya. Itu menjadi fondasi, kasih itu menjadi fondasi. Menjadi alasan kenapa kita berdoa. Kenapa kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita memenangkan jiwa. Kenapa kita rajin ke gereja. Kenapa kita mau baca Alkitab. Kenapa kita tidak mau melakukan dosa. Dasarnya adalah miliki kasih. Amin. Yang kedua adalah memiliki kesatuan hati. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai kedatangan atau kehadiran kita di satu komunitas kita ini malah bukan membawa damai, malah membawa pertengkaran. Di Filipi 2 ayat kedua dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Oleh sebab itu, kalau kita ini memiliki contoh beda pendapat atau masalah dengan orang lain, selisih paham atau dan sebagainya, mari selesaikan dengan cara yang bijaksana. Karena persatuan perlu dijaga. Kesatuan hati perlu dijaga, baik dalam keluarga, baik dalam CG, gereja, tempat kerja, di mana saja kita berada. Yang ketiga, aplikasinya adalah apa? Tidak mencari pujian bagi diri sendiri atau mencari hormat. Karena dari sinilah munculnya kesombongan Bapak Ibu Saudara-saudari. Buka yuk Filipi 2 ayat ketiga. Kita baca bersama-sama. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang bagian A tadi. Filipi 2 ayat 3 bagian A. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Kalau mau mencari pujian, hendaknya pujian itu datangnya dari Tuhan saja. Kadang ada banyak hal kita merasa gak adil di muka bumi ini. Kita hidup di sini. Sudah melakukan yang baik, disalah mengerti. Sudah melakukan ini, disalah mengerti. Merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terus kemudian kita sudah melakukan hal lain tidak dipuji orang. It's okay. Kita tidak perlu mencari itu. Biarlah pujian itu nanti datang, reward kita, upah kita datang dari mana? Dari Tuhan. Wow, itu upah yang luar biasa. Tak tergantikan. Tak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Upahnya luar biasa. Kekal soalnya. Yang kita lakukan di sini kan cuma sementara. Tapi rewardnya dari Tuhan itu kekal loh, dalam kekalan nanti. Dan yang terakhir, menganggap yang lain lebih utama. Atau tidak egois. Ini gak mudah memang. Gak nyaman. Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Di sini kita diajar untuk apa? Aplikasi yang terakhir adalah ayo. Gak mudah, biasanya fokusnya kepada diri sendiri kan. Yang penting aku, yang penting saya. Tapi kita melihat teladan Tuhan Yesus bukan? Tuhan bahkan melepaskan haknya untuk kita semua manusia. Ayo kita belajar untuk ayo menganggap yang lain, menghargai orang lain, mengasihi orang lain. Lebih utama. Di situ kita akan melepaskan keegoisan kita, melepaskan kesombongan kita. Kita memiliki kerendahan hati kalau kita melakukannya. Yang mau katakan amin? Amin. Mari kita berdoa sebelum kita menyanyikan lagu ini kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu.
Terima kasih buat teladan hidup yang luar biasa. Kami mau melawan arus kejatuhan dosa, yaitu dari kesombongan, yaitu dengan cara memiliki kerendahan hati seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Mari taruh tangan kananmu, katakan sama-sama. Sepertimu, katakan sama-sama, ubah hatiku ya Tuhan. Biar ini menjadi doa kami ya Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu ya Tuhan. Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Biar musik mengalun dengan lembut. Mari taruh tangan kita di dada kita seperti ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Minta punya hati seperti hatinya. Bisa mengikuti teladannya. Bisa mengalahkan keegoisan kita. Mari taruh tangan kanan di dada seperti ini. Saya akan berdoa bagi Anda semua. Tuhan, bagi jemaat-Mu, juga bagi hamba-Mu, berikan kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Yang rela dibentuk, yang rela diubahkan, yang tidak sombong, yang tidak egois, dan sungguh-sungguh menjadikan-Mu penguasa dalam kehidupan kami. Engkau punya otoritas kontrol penuh dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kalau seringkali kami menjadi Allah bagi diri kami sendiri, hidup menurut kesukaan kami sendiri. Sekalipun kami mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan, tapi seringkali Tuhan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak demikian. Tuhan ampuni, mampukan ya Tuhan, beri kekuatan, tolong supaya kami terus memiliki kerendahan hati
yaitu bersedia tunduk, bersedia taat, bersedia dibentuk, bersedia dibimbing, dan terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi sesama dengan segenap hati, tidak egois ya Tuhan. Kami mau punya hati seperti-Mu ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini Anda rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari angkat tangan kanan dimanapun Anda berada, tidak usah malu. Mari ikuti doa saya dengan suara yang terbaik yang Engkau bisa. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku ya Tuhan. Aku orang berdosa. Dan mulai hari ini, aku adalah ciptaan yang baru. Karena Engkau sudah mengampuni. Engkau sudah mati di kayu salib bagiku. Dan Engkau sudah mengasihi aku. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Ampuni aku orang berdosa. Dan mulai hari ini, aku mau hidup yang baru. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu. Mari saya undang semuanya angkat kedua tangan-Mu. Tadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali terima Tuhan Yesus, Anda bisa klik di atas supaya kami bisa memfollow up Anda lebih lagi. Mari kita berdoa penutup. Saya undang Anda angkat kedua tangan Anda. Saya rindu berdoa berkat bagi Anda. Tuhan, biar berkat yang terbaik yang turun bagi kehidupan jemaat-Mu, yaitu dipenuhi dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati, yang tidak egois, hidup rindu memuliakan Allah, disertai Allah di segala masa. Biar berkat ini turun atas setiap jemaat-Mu. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan berkati.